Sari terbangun dengan jantung berdegup kencang, keringat dingin membasahi dahinya saat ingatan malam sebelumnya kembali menghantam. Di bawah guyuran hujan deras di pinggir jalan Jakarta yang ramai, dia telah mencium Rina, sahabat karibnya sejak kecil, dengan penuh gairah yang selama ini dia tekan dalam-dalam. Seketika, dunia seolah runtuh ketika ayah Sari, seorang pengusaha konserati yang disegani, muncul tiba-tiba dari mobil mewahnya, menyaksikan adegan itu dengan mata melotot penuh amarah. "Apa yang kau lakukan, Sari?" bentaknya, suaranya menggelegar melebihi petir yang menyambar langit malam itu. Sari mundur selangkah, tubuhnya gemetar, sementara Rina berdiri membeku, wajahnya pucat pasi. Ayah Sari menarik tangan putrinya dengan kasar, memaksanya masuk ke mobil, meninggalkan Rina sendirian di trotoar yang basah kuyup. Di dalam mobil, ayahnya diam seribu bahasa, tapi Sari tahu badai baru saja dimulai. Keesokan harinya, rumah mewah mereka di kawasan elit Menteng menjadi medan perang. Ibu Sari, seorang wanita yang selalu patuh pada norma agama dan masyarakat, menangis terseduh-seduh di soa ruang tamu. "Bagaimana bisa kau lakukan ini pada kami? Kami telah mendidikmu dengan baik, Sari. Ini bukan ajaran kami," katanya sambil mengusap air mata. Sari duduk di lantai, lututnya menekuk, mencoba menjelaskan tapi kata-kata tersekat di tenggorokan. Bagaimana dia bisa bilang bahwa cintanya pada Rina bukan pilihan, melainkan sesuatu yang tumbuh alami sejak remaja mereka? Rina, gadis sederhana dari keluarga kelas menengah di pinggiran Jakarta, telah menjadi segalanya baginya. Mereka bertemu di sekolah menengah, berbagi mimpi, rahasia, dan tawa. Tapi sekarang, rahasia itu telah terbongkar, dan Sari merasa dunia menekannya dari segala sisi. Ayahnya mondar-mandir di ruangan, tangannya mengepal. "Kau tahu apa artinya ini bagi keluarga kita? Bisnis kita bergantung pada reputasi. Jika ini tersebar, kita hancur," ujarnya dengan nada dingin. Sari mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. "Ayah, aku mencintainya. Ini bukan dosa." Tapi ayahnya hanya menggeleng, "Di Indonesia ini, Sari, cinta seperti itu bukan untuk kita. Kau harus berubah." Sari merasa hatinya tercabik-cabik. Dia tahu masyarakat Indonesia, dengan nilai-nilai tradisional dan pengaruh agama yang kuat, sering kali menolak hubungan sesama jenis. Berita tentang pasangan yang diusir dari keluarga atau bahkan dianiaya sering terdengar di berita. Tapi Sari tak pernah membayangkan itu akan menimpa dirinya. Rina menelepon berkali-kali, tapi Sari tak berani angkat. Dia takut, tapi lebih takut kehilangan Rina. Malam itu, Sari duduk di kamarnya, memandang foto mereka berdua di ponsel. "Mengapa harus seperti ini?" gumamnya. Keesokan paginya, ayah Sari memanggilnya ke ruang kerja. Di sana, ada seorang pemuda tampan bernama Andi, anak dari mitra bisnis ayahnya. "Ini solusinya," kata ayah. "Kau akan bertunangan dengan Andi. Itu akan menutup mulut orang-orang." Sari terpaku, mulutnya terbuka lebar. "Tidak, ayah. Aku tidak bisa." Tapi ayahnya tak bergeming. "Ini untuk kebaikanmu. Dan keluarga." Sari merasa dunia gelap. Dia harus memilih cinta sejatinya atau kewajiban keluarga. Konflik ini baru permulaan. Rina, di sisi lain, sedang bergulat dengan dirinya sendiri. Dia tinggal di apartemen kecil di Tebet, bekerja sebagai desainer Grace Relance. Malam itu, setelah kejadian, dia pulang dengan basah kuyup, pikirannya kacau. "Apa yang akan terjadi sekarang?" tanyanya pada cermin. Keluarganya, yang berasal dari desa di Jawa Tengah, sangat taat beragama. Jika mereka tahu, Rina bisa diusir. Tapi cinta pada Sari begitu kuat. Mereka telah berbagi momen-momen indah, jalan-jalan di Monas, makan sate di pinggir jalan,
berbisik rahasia di bawah bintang. Sekarang semuanya terancam. Rina memutuskan untuk bertemu Sari diam-diam. Mereka bertemu di sebuah kai kecil di Kemang, jauh dari pandangan keluarga. "Sari, kita harus bicara," kata Rina, tangannya gemetar memegang cangkir kopi. Sari mengangguk, matanya merah karena menangis semalaman. "Ayahku memaksa aku bertunangan dengan orang lain." Rina terkejut, hatinya seperti ditusuk. "Apa? Kau setuju?" Sari menggeleng, "Tidak, tapi aku tak tahu harus bagaimana. Keluargaku. Masyarakat." Rina meraih tangan Sari, "Kita bisa lari bersama." Tapi Sari menarik tangannya, "Itu terlalu berisiko. Kau tahu bagaimana Indonesia memandang kita." Percakapan mereka penuh emosi, penuh air mata. Rina merasa dikhianati, tapi dia mengerti tekanan yang Sari hadapi. Pulang dari pertemuan itu, Rina memutuskan untuk bertemu ayah Sari. Itu keputusan gila, tapi dia tak bisa diam di kantor ayah Sari. Rina berdiri tegar. "Pak, saya mencintai Sari. Tolong biarkan kami." Ayah Sari tertawa sinis, "Kau tak paham, nak. Ini bukan dunia dongeng. Pergi sebelum aku panggil keamanan." Rina pergi dengan hati hancur, tapi tekadnya semakin kuat. Sementara itu, Sari di rumah, bergulat dengan diri sendiri. Dia membaca artikel tentang hak di Indonesia, tentang perjuangan komunitas di tengah undang-undang yang ambigu. Tapi realitas lebih keras. Teman-temannya mulai bergosip, dan Sari merasa semakin terisolasi. Malam itu, Andi datang ke rumah untuk makan malam. Dia ramah, tapi Sari tak bisa memandangnya. "Sari, aku senang kita bisa bersama," katanya. Sari tersenyum paksa, hatinya berteriak memanggil Rina. Konflik ini semakin dalam, dan Sari tahu setiap pilihan akan ada harganya. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Sari. Ayahnya mengumumkan pertunangan secara resmi di acara keluarga besar, di sebuah restoran mewah di Sudirman. Sari berdiri di samping Andi, mengenakan gaun elegan, tapi hatinya seperti batu. Rina tak diundang, tentu saja, tapi Sari tahu dia pasti mendengar kabar itu melalui media sosial. Malam itu, setelah acara, Sari menyelinap keluar rumah dan pergi ke apartemen Rina. Pintu dibuka, dan Rina berdiri di sana, matanya bengkak. "Kenapa kau datang?" tanya Rina dingin. Sari memeluknya, "Aku tak bisa tanpa kamu." Mereka berciuman lagi, tapi kali ini penuh keputusasaan. "Kita harus akhiri ini," kata Sari, air mata mengalir. Rina mundur, "Tidak. Kau yang memilih keluargamu." Pertengkaran mereka memanas, kata-kata tajam berterbangan seperti pisau. Rina merasa dikhianati, Sari merasa terjebak. Akhirnya, Sari pergi, meninggalkan Rina menangis sendirian. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk berjuang. Dia menghubungi komunitas di Jakarta, bergabung dengan grup dukungan online. Di sana, dia bertemu dengan aktis seperti Maya, yang berbagi cerita serupa. "Kau tak sendirian," kata Maya. Rina merasa sedikit lega, tapi hatinya masih sakit. Sementara itu, Sari mulai merasakan tekanan dari Andi. Pemuda itu mulai curiga. "Kau sepertinya tak bahagia," katanya saat mereka jalan-jalan di mal. Sari menggeleng, "Hanya lelah." Tapi dalam hati, dia membenci dirinya sendiri karena berbohong. Keluarga Andi juga mulai ikut campur, menekankan pentingnya pernikahan untuk aliansi bisnis. Sari merasa seperti pion dalam permainan besar. Di kantor ayahnya, Sari mendengar percakapan rahasia. Ayahnya berbicara dengan paman tentang membersihkan reputasi keluarga. "Jika perlu, kita paksa Sari ke psikolog," katanya. Sari terkejut, mundur pelan. Dia tak mau diobati seperti penyakit. Malam itu, Sari menelepon Rina. "Aku tak bisa lanjutkan pertunangan ini.
Rina diam sejenak, lalu datanglah ke sini. Mereka bertemu lagi, kali ini di taman kota yang sepi. Kita harus kabur, usul Rina. Sari ragu, kemana? Keluargaku akan mencari. Tapi Rina meyakinkan, ke Bali atau luar negeri jika perlu. Rencana itu terdengar gila, tapi Sari setuju. Namun sebelum mereka beraksi, ada pengkhianatan. Teman Sari, Lina, yang tahu rahasia mereka, ternyata memberitahu ayah Sari. Lina yang iri pada kebahagiaan Sari, berpikir itu untuk kebaikan. Ayah Sari marah besar, mengunci Sari di kamar. Kau tak akan keluar sampai pernikahan, bentaknya. Sari menangis, memukul pintu. Rina tak tahu apa-apa, menunggu di tempat janji. Saat Sari tak datang, Rina panik. Dia pergi ke rumah Sari, tapi dicegat oleh satpam. Pergi atau saya panggil polisi, ancam mereka. Rina pulang dengan hati hancur, merasa Sari telah mengkhianatinya. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk konfrontasi langsung. Dia menyusup ke acara pertunangan ulang, berpura-pura sebagai tamu. Di sana, dia melihat Sari berdiri kaku di samping Andi. Rina mendekat, Sari, ini salah. Sari terkejut, tapi ayahnya segera campur tangan, memerintahkan keamanan mengusir Rina. Keributan terjadi, tamu-tamu bergunjing. Berita itu menyebar cepat di media sosial, skandal di keluarga kaya Jakarta. Sari merasa dunia runtuh lagi. Di rumah, ayahnya memarahi, lihat apa yang kau sebabkan. Sari balas berteriak, ini karena kau paksa aku. Pertengkaran itu membuat ibu Sari pingsan, dibawa ke rumah sakit. Sari merasa bersalah, tapi juga marah. Di rumah sakit, ibu Sari berbisik, Sari, aku tak mau kehilanganmu. Tapi ini sulit. Sari menangis, Ma, aku mencintai Rina. Ibu diam, tapi matanya menunjukkan konflik. Rina, di sisi lain, menghadapi tekanan dari keluarganya sendiri. Saudaranya menelepon dari desa, apa benar kau? Seperti itu. Jangan bawa malu keluarga. Rina menutup telepon, tapi hatinya sakit. Dia memutuskan untuk pindah sementara ke rumah Maya, aktis itu. Di sana, dia belajar tentang hak-haknya, tentang perjuangan komunitas. Tapi rindu pada Sari tak hilang. Sari, setelah ibunya pulih, memutuskan untuk melawan. Dia kabur dari rumah, naik taksi ke tempat Rina. Tapi Rina telah pindah. Sari mencari-cari, akhirnya menemukan melalui teman bersama. Mereka bertemu di sebuah warung kecil. Makan aku, kata Sari. Rina memeluknya, kita harus kuat. Tapi tantangan baru muncul, ayah Sari melaporkan Sari hilang ke polisi. Berita itu menjadi headline, putri pengusaha hilang, diduga kabur dengan kekasih sesama jenis. Masyarakat gaduh, opini terbelah. Ada yang mendukung, ada yang menghujat. Sari dan Rina bersembunyi di rumah Maya, tapi tekanan semakin besar. Sembunyi di rumah Maya menjadi pelarian sementara, tapi Sari dan Rina tahu itu tak akan bertahan lama. Maya, seorang aktis berpengalaman, memberi nasihat. Kalian harus bicara dengan keluarga. Lari bukan solusi. Sari ragu, mereka tak akan mengerti. Tapi Rina setuju, kita coba. Mereka merencanakan pertemuan rahasia dengan Ibu Sari. Di sebuah kai di pinggiran kota, Ibu Sari datang sendirian, wajahnya pucat. Sari, ayahmu marah besar. Polisi mencarimu. Sari memegang tangan ibunya, Ma, aku bahagia dengan Rina. Ibu menangis, tapi masyarakat. Agama kita. Rina ikut bicara, Bu, cinta tak salah. Percakapan itu emosional. Ibu Sari akhirnya bilang, aku akan coba bicara dengan ayahmu. Tapi saat pulang, Ibu Sari dihadang ayah. Kau bertemu mereka, bentaknya. Ibu diam, tapi ayah tahu.
Dia semakin marah, memerintahkan detektif swasta melacak Sari. Sementara itu, Andi, yang merasa dikhianati, memutuskan untuk mundur. Aku tak mau terlibat dalam drama ini, katanya pada ayah Sari. Ayah marah, bisnis terganggu. Sari dan Rina, di rumah Maya, mulai membangun kehidupan baru. Mereka bekerja online, menghindari keluar. Tapi konflik internal muncul. Sari merindukan keluarganya, Rina merasa Sari tak sepenuh hati. Kau masih ragu, tanya Rina. Sari menggeleng tapi matanya berkata lain. Suatu malam, mereka bertengkar hebat. Kau pilih mereka atau aku, jerit Rina. Sari menangis, aku tak tahu. Rina pergi, meninggalkan Sari sendirian. Sari panik, mencari Rina kemana-mana. Akhirnya menemukan di taman kota. Ma, aku takut kehilangan semuanya, kata Sari. Rina memeluknya, kita hadapi bersama. Tapi badai baru datang. Ayah Sari menemukan lokasi mereka melalui detektif. Dia datang dengan polisi, menuduh Rina menculik. Ini gila, protes Sari. Polisi membawa mereka ke kantor. Di sana, ayah Sari berbicara empat mata dengan Sari. Kau hancurkan hidupmu sendiri. Sari balas, ayah hancurkan hidupku dengan paksaan. Ayah diam, tapi matanya menunjukkan keraguan. Rina dibebaskan setelah Maya datang dengan pengacara dari komunitas LGBTI. Media semakin ramai, wawancara dengan aktivis, opini dari ulama, dan masyarakat. Sari menjadi simbol perjuangan, tapi juga sasaran hujatan online. Dia bawa malu bangsa, kata netizen. Sari depresi, tapi Rina mendukung. Kita kuat, katanya. Ibu Sari diam-diam mengunjungi mereka. Aku dukung kalian, bisiknya. Itu menjadi titik balik. Ayah Sari, melihat istrinya berubah, mulai ragu. Dia membaca tentang isu LGBT, berbicara dengan psikolog. Tapi egonya tinggi. Suatu hari, dia memanggil Sari pulang. Kita bicara. Sari pergi dengan Rina. Di rumah, ayah bilang, aku tak setuju, tapi aku tak mau kehilanganmu. Sari menangis, ayah, terima kami apa adanya. Ayah diam lama, lalu butuh waktu. Itu kemajuan kecil, tapi Sari senang. Namun, masyarakat tak berhenti. Teman lama Sari memutus hubungan, bisnis ayah terganggu. Rina juga menghadapi keluarganya. Saudaranya datang ke Jakarta, marah. Pulanglah, tinggalkan ini. Rina tegar, ini hidupku. Saudara pergi kecewa. Konflik mencapai puncak ketika ada demo anti-LGBT di depan rumah Sari. Mereka meneriakkan slogan, melempar batu. Sari dan Rina bersembunyi, takut. Maya membantu mereka pindah ke tempat aman. Di sana, Sari merenung. Apa harga kebahagiaan ini terlalu mahal? Rina jawab, tidak, asal bersama. Tapi Sari mulai goyah. Dia bertemu Andi lagi secara kebetulan. Andi bilang, kau bisa kembali ke kehidupan normal. Sari tergoda, tapi menolak. Aku pilih Rina. Keputusan itu membawa damai sementara, tapi tekanan terus datang. Dengan dukungan Maya, Sari dan Rina mulai aktif di komunitas. Mereka ikut seminar, berbagi cerita. Itu memberi kekuatan, tapi juga risiko. Suatu hari, Rina mendapat ancaman online. Hati-hati, kami tahu di mana kalian. Mereka takut, tapi tak mundur. Ayah Sari perlahan berubah. Dia bertemu psikolog, belajar bahwa orientasi seksual bukan pilihan. Suatu malam, dia menelepon Sari. Pulanglah, kita bicara. Sari pergi sendirian, takut. Di rumah, ayah bilang aku salah. Aku takut masyarakat, tapi kau putriku. Sari menangis, memeluk ayah. Bawa Rina besok. Keesokan harinya, Rina datang gugup.
Ayah menyambut dingin, tapi ibu hangat. Makan malam itu awkward, tapi langkah pertama. Namun, pengkhianatan datang dari dalam komunitas. Seorang anggota, iri pada perhatian yang Sari dapat, membocorkan lokasi mereka ke media konservatif. Berita negatif muncul, pasangan lesbian hancurkan nilai keluarga. Demo semakin besar. Sari merasa lelah, mungkin kita pisah. Rina terkejut, tidak. Ini ujian. Pertengkaran lagi, Rina pergi marah. Sari sendirian, merenung kesalahan. Dia hubungi Rina, "Ma, aku takut." Rina kembali, "Kita hadapi." Keluarga Rina akhirnya datang. Ibu Rina dari desa menangis. "Kenapa kau seperti ini?" Rina jelaskan, "Ini aku, Bu." Ibu peluk Rina, "Aku sayang kamu." Ayah Rina diam, tapi tak tolak. Perlahan, penerimaan datang. Tapi masyarakat tak mudah. Di pekerjaan Rina, bos memecatnya karena reputasi. Sari juga kehilangan teman. Mereka pindah ke Bali mencari kedamaian. Di sana hidup lebih bebas, tapi rindu rumah. Sari menulis buku tentang pengalaman mereka, anonim. Buku itu populer, memicu debat. Kembali ke Jakarta, ayah Sari dukung bisnis kecil mereka. Tapi konflik akhir muncul. Andi kembali, tawarkan bantuan bisnis dengan syarat Sari tinggalkan Rina. "Ini untuk kebaikanmu." Sari tolak tegas, "Aku pilih cinta." Andi pergi kecewa. Rina bangga, tapi tekanan membuat Sari sakit. Di rumah sakit, Rina setia. "Jangan tinggalkan aku." Sari pulih, lebih kuat. Mereka nikah simbolis di komunitas, meski tak legal. Keluarga hadir, ayah Sari beri restu pelan. Tapi akhirnya, ada pengorbanan besar. Ayah Sari kehilangan kontrak bisnis karena skandal. Dia salahkan Sari diam-diam, Sari tahu, merasa bersalah. "Mungkin aku harus mundur." Rina tolak, "Kita bayar harganya bersama." Cerita mencapai klimaks ketika ada konferensi di Jakarta. Sari bicara di panggung, ceritakan perjuangan. Ayahnya datang diam-diam, dengar. Setelah itu, dia bilang, "Aku bangga." Itu momen emosional. Tapi tak semua bahagia. Beberapa keluarga tolak selamanya. Rina kehilangan saudaranya. Sari kehilangan warisan. Harga yang mereka bayar tinggi, tapi cinta mereka bertahan. Tahun berlalu, Sari dan Rina hidup bersama di Bali, menjalankan kai kecil yang ramah. Mereka bahagia, tapi luka masa lalu tetap ada. Sari sering ingat malam hujan itu, awal segalanya. "Apa kita salah?" tanyanya pada Rina. Rina jawab, "Tidak, kita benar untuk diri kita." Keluarga Sari berkunjung kadang, ayahnya lebih terbuka. Ibu Rina tinggal bersama mereka sementara. Tapi masyarakat Indonesia masih berjuang dengan isu ini. Berita tentang undang-undang anti-LGBTQ membuat mereka khawatir. Sari aktif diadvokasi, Rina dukung dari belakang. Suatu hari, Lina, teman pengkhianat, datang minta maaf. "Aku salah." Sari makan, tapi tak lupakan. Hidup mereka penuh naik turun, tapi cinta memberi kekuatan. Mereka adopsi anjing, simbol keluarga kecil. Di malam ulang tahun Sari, Rina beri kejutan, tiket ke Eropa, di mana mereka bisa nikah legal. "Ini impian kita." Sari menangis bahagia. Tapi sebelum pergi, ayah Sari sakit. Sari kembali ke Jakarta, rawat ayah. Di ranjang sakit, ayah bilang, "Maafkan aku, Sari. Kau ajarkan aku tentang cinta." Ayah pulih, hubungan lebih baik. Rina dan Sari pergi ke Eropa, nikah sederhana. Kembali, mereka hadapi realitas Indonesia. Tapi mereka tak menyerah. Cerita mereka inspirasi banyak orang, meski ada yang benci.
Akhirnya, Sari menulis, cinta tak kenal batas, tapi masyarakat memberi batas. Rina tambah, dan kita pilih melewati batas itu. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama benar-benar salah, atau masyarakatlah yang perlu berubah?